Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang logam atau V dan besi atau Fe. Dan berikut nama-nama dari kelompok kami. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan atau identitas suatu zat. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang bentuk zat baru. Sifat fisika dari logam vanadium, penampilannya logam berwarna biru, perak, abu-abu. Fase solid, titik lebur 2183 Kelvin dalam kurung 1910 derajat Celcius, 3470 derajat Fahrenheit. Titik didih 3680 Kelvin dalam kurung 3407 derajat Celcius, 6165 derajat Fahrenheit. Kepadatan mendeteksi STTK 6,0 gram per cm kubik. Zat cair padat TTTL 5,5 gram per cm kubik. Kalor peleburan 21,5 kJ per mol. Kalor penguapan 459 kJ per mol. Kapasitas kalor molar 24.989 J per mol. Sifat kimia dari logam V yaitu memiliki beberapa tingkatan oksidasi, yaitu +2, +3, +4, +5, dan tingkat oksidasi paling stabilnya +5. Selain itu dapat membentuk ion kompleks dengan kation dalam kurung ion logam vanadium, mengikat beberapa anion dan molekul netral. Selanjutnya, kation itu disebut ion bosa, dan anion atau molekul netral yang berikatan pada ion bosa disebut ligan. Di dalam vanadium secara umum terdapat dalam bentuk oksida dan dihasilkan dari mereduksi V2O5 dengan reduksi campuran silikon dan besi. Selain itu dihasilkan dari mereduksi F2O5 dengan reduksi campuran silikon dan besi. Sifat fisika dan sifat kimia besi. Sifat fisika antara lain tidak mengalami perubahan zat, memiliki titik didih 2862 derajat Celcius, bersifat konduktor yang baik, penghantar panas dan penghantar listrik. Sifat kimia dari besi yaitu mengalami perubahan zat. Logam murni besi sangat reaktif secara kimiawi dan mudah terkorosi. Unsur besi bersifat elektropositif atau mudah melepaskan elektron, mudah bereaksi dengan air. Fe dapat memiliki bilox 2, 3, 4, dan 6. Kelimpahan besi. Besi adalah unsur paling melimpah ke-6 di jagat raya dan merupakan unsur refraktori yang paling umum. Besi asli atau logam jarang ditemukan di permukaan bumi karena cenderung mengalami oksidasi, tetapi oksidanya menandakan dan mewakili biji utamanya. Sementara kandungan besi pada kerak bumi hanya 5%. Inti bumi bagian dalam dan luar diyakini memiliki kandungan paduan besi nikel yang banyak. Diperkirakan 35% dari keseluruhan massa bumi. Oleh karena itu, besi merupakan unsur paling melimpah di bumi, tetapi menduduki tempat keempat kelimpahan unsur di kerak bumi. Kelimpahan logam. Vanadium juga merupakan logam mulia yang cukup keras. Logam ini hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu, seperti pada alga atau ganggang kerang, dan kepiting. Vanadium ditemukan pertama kali oleh seorang ahli mineralogis asal Meksiko bernama Andrés Manuel del Río pada tahun 1801 yang ia namai eritronium karena ia menemukannya pada sebuah batu mineral berwarna merah kemerahan yang diberi nama vanadinets. Aktifan logam V. Unsur transisi ini umumnya memiliki elektronegativan yang lebih besar dibandingkan unsur
alkali maupun alkali tanah, sehingga kereaktifan unsur transisi tersebut lebih rendah bila dibandingkan alkali maupun alkali tanah. Semua unsur transisi periode keempat memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang serupa dalam satu periode dari kiri ke kanan. Elektronegatifan unsur hampir sama, tidak meningkat maupun menurun secara signifikan. Begitu juga ukuran atau atom atau jari-jari unsur serta energi ionisasi juga tidak mengalami perubahan signifikan. Figurasi mekanika kuantum 23 V sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Nilai orbit D3D sama dengan N sama dengan 3, 1 sama dengan 2, M sama dengan 0. Logam besi atau Fe. Aturan Aufbau konfigurasi elektron besi. 26 Fe sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Untuk menentukan nilai orbit 3d6 nilai N sama dengan 3, 1 sama dengan 2, M sama dengan min 2. Reaksinya, logam vanadium V. Di alam vanadium secara umum terdapat dalam bentuk oksida. Reaksinya adalah sebagai berikut. 2 V2O5 dalam kurung S plus 5Si dalam kurung S, 4V dalam kurung S plus Ve dalam kurung S plus 5SiO2 SiO2 dalam kurung S plus CaO dalam kurung S CaSiO3. Selanjutnya ferrovanadium 4V dalam kurung S Fe dalam kurung S dipisahkan hingga menjadi vanadium dengan CaSiO3. Logam besi Fe. Reaksi logam besi ketika terjadi korosi. Anod Fe dalam kurung S menjadi Fe kuadrat plus dalam kurung Aq plus 2E. O katot O2 dalam kurung G plus 2O dalam kurung I plus 4E sama dengan 4OH dalam kurung Aq. Reaksi sel 2Fe dalam kurung S plus 2O2 dalam kurung G plus 2H2O dalam kurung I menjadi 2Fe kuadrat plus dalam kurung Aq plus 4OH dalam kurung Aq E sama dengan plus 0,84 V. Ion Fe kuadrat plus tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi 4Fe kuadrat plus dalam kurung Aq plus O2 dalam kurung G plus dalam kurung 4 plus 2N H2O dalam kurung I menjadi 2Fe 2O3 NH2O plus 8H plus dalam kurung Aq. Untuk yang terakhir, kegunaan secara umum. Kegunaan besi atau Fe. Yang pertama, dijadikan peralatan rumah tangga, dan yang kedua digunakan dalam konstruksi. 3. Menjadi bahan mesin alat berat. Yang keempat, dijadikan pagar dan kawat pembatas rumah. Yang kelima, menjadi bahan perkakas, dan lain-lain. Untuk kegunaan vanadium, yang pertama, penggunaan utama vanadium dalam panduan, terutama dengan baja. 2. Sebanyak 85% dari semua vanadium yang diproduksi masuk ke baja,
10% masuk ke panduan titanium, dan 5% ke semua penggunaan lainnya. Yang ketiga, sejumlah kecil vanadium menambah kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan panas. Yang keempat, biasanya vanadium ditambahkan dalam bentuk ferrovanadium menjadi paduan vanadium besi. Untuk kegunaan di mesin alat berat, yang pertama logam vanadium, yaitu paduan baja vanadium digunakan dalam roda gigi, as, dan poros mesin. Yang kedua, baja vanadium, baja yang paling kuat, paling keras, dan paling tahan lama yang pernah dibuat pada mesin alat berat. Untuk kegunaan besi dalam mesin alat berat, yaitu penggunaan besi juga dibutuhkan dalam mesin alat berat, sebut saja mesin derek, mesin bor, dan penggiling jalan merupakan contoh yang paling sering kita lihat, termasuk dalam komponen-komponen mesin alat berat, meliputi rantai, mixer, dan sebagainya juga menggunakan besi. Selain itu, berbagai alat berat terhubung dengan listrik juga tidak lepas dari peranan besi, misalnya kipas angin yang dioperasikan menggunakan listrik, motor listrik, dan yang terakhir komponen listrik dan sebagainya yang bermanfaatkan sifat magnetik besi. Terima kasih untuk pendengarannya dan antusiasnya untuk mendengar kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.